Ini nanti nggak buru-buru saya jawab, saya harus istikharah dulu. Apa cara istikharah Mbah Hasyim Asy'ari? Ini yang jarang kita dengar karena beliau luar biasa hebat. Bagaimana beliau memantapkan rumusan Pancasila? Beliau melaksanakan tirakat puasa selama 3 hari lamanya. Ketika beliau sedang melaksanakan ibadah puasa, setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Dan ketika beliau membaca suratul Fatihah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengulangi itu bacaan ayatnya sebanyak 350.000 kali. Kira-kira kebayang nggak bagaimana luar biasanya? Kiai Haji Daud Hendi Ismail MPD, kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang udah resiko kalau ngisi ceramah jam 11 kurang 15 menit. Kalau bahasa orang Inggrisnya obat batuk dari rawa bugel. Mata mulai ngantuk, pantat mulai bugel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam. Nah ini diem aja. Metik daun salam. Yang depan bilang cakep, yang belakang gemoy. Metik daun salam. Dipetik sama Kang Tatang dan Kang Anas. Khusus buat ibu-ibu yang datang yang jawab salam, insya Allah yang punya utang biar cepet lunas. Ini rata-rata utangnya banyak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa aujaba 'alaina bis shalah was shiyam wa ghairihima min arkanil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال أيضا في الآية الأخرى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي نعمة لم يشكر صلب ولم يسعر. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم. Hadratal Mukarram, segenap para masyayikh, para asatid, para hujjaj, para tokoh dan para tamu undangan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Tambun Selatan yang sama dengan saya kalau berjejer 11-12. Bahkan kalau melihat namanya, kalau Ketua MWC namanya Kiai Haji Dede Ismail Zulkarnain, kalau saya Daud Hendi Ismail,
Beliau adalah kakak saya kalau saya adiknya. Teriring doa untuk beliau dan pengurus yang lainnya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu panjangkan umur beliau dalam keadaan sehatul afiat. Rais Syuriah yang sama-sama kita hormati, juga yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah banyak dari tokoh-tokoh yang hadir, baik dari pengurus wilayah Jawa Barat, dari pengurus PCNU Kabupaten Bekasi, bahkan yang paling indah dalam kehidupan kita dihadiri oleh pengurus PBNU yang memang duitnya rada banyak. Ya, Lazisnu Pusat, pokoknya kalau udah Lazisnu Pusat datang ke tempat kita, yang susah jadi gampang, yang masalah jadi beres, tinggal ngomong kurangnya berapa. Mudah-mudahan akhina filal mahbub kandak ya Haji Kohar, Allah terus panjangkan umur dalam keadaan sehat wa afiat. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Bekasi, akhina filal mahbub kandak ya Haji Zamroni. Kemudian Adinda Kiai Haji Syauqi yang telah menyampaikan kata sambutan, Abang Kiai Haji Jahidi, kemudian Kanda Kiai Haji Jasman, terkhusus yang punya wilayah yang tadi telah menyampaikan kata sambutan yang begitu luar biasa. Bahkan tadi sebelum naik saya bisik-bisik, Pak Camat, saya biasanya kalau ceramah ada request ibu-ibu nanti akan saya kasih pertanyaan, Pak Camat siapin yang ngasih hadiahnya. Kata beliau, cemen coy. Pak Camat siap ngasih hadiah, siap. Berapa itu urusan saya, nanti akan saya umumin di akhir ketika selesai ceramah. Begitu. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, warga besar muslimat, Fatayat, Banser, Ibnu, Pepen dan semuanya, jemaah yang berbahagia, yang mudah-mudahan kumpul kita pada kesempatan siang hari ini mendapatkan keberkahan, ridho dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu. Hadirin, bicara tentang NU adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa perjalanan. Indonesia tercinta bisa berdiri dengan tegak dan kokohnya demi Allah. Di antaranya adalah ada kekuatan orang-orang yang cinta terhadap NKRI. Siapa? Beliau, para muassis Nahdlatul Ulama. Maka ketika memasuki di tahun 101 dalam rangka harlah NU di abad yang kedua, moto dan momentumnya adalah memacu kinerja, mengawal kemenangan Indonesia. Ini kalau kita bahas jam 1 nggak selesai, tapi saya berharap mudah-mudahan jam 11 selesai. Saya tanya emak-emak mulus nih depan-depan saya nih, ini sekarang udah jam 11 kurang seperempat nih. Kalau saya ceramah sampai jam 11, setuju nggak kira-kira? Lebih banyak yang jawab nih. Kemudian kalau yang di sebelah kanan saya, no bocah udah 4 kali berubah no. Tak pindah sono, tak pindah sini, tak pindah sono, tak pindah sini. Kata bocah, kapan sih selesainya? Emang apa lu gak pulang? Orang belum beli bagian duit. Hadirin, kalau kita sudah bicara tentang NU berarti tidak pernah akan dihilangkan, tidak pernah akan dipisahkan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak organisasi-organisasi yang lain yang tidak pernah peduli terhadap Indonesia, tapi Indonesia, Nahdlatul Ulama adalah di antara yang mendirikan ini negara. Jadi misalnya ada orang-orang yang nggak senang terhadap Indonesia, mereka senantiasa memusuhi Indonesia, bahkan mereka tidak pernah suka terhadap Indonesia. Maka seperti yang disampaikan ketua kita, yang disampaikan oleh pimpinan kita, Nahdlatul Ulama selalu berada di barisan terdepan. Sallu ala Muhammad. Pesta demokrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Camat dan pimpinan-pimpinan kita udah selesai, walaupun perhitungannya masih belum selesai. Tapi kan urusan kitanya udah selesai. Saya yakin di antara kita yang hadir pada kesempatan hari ini, mohon maaf, emang NU dari dulu sudah jelas kembali ke khitoh. Ya. Di antara mereka-mereka yang duduk di pengurusan secara pribadi, bukan organisasi, mohon maaf, ada yang senang sama nomor 1, nggak masalah.
Yang penting syaratnya jangan pernah jelek-jelekin yang nomor 2 sama nomor 3. Ada di antara mereka yang suka, yang seneng sama nomor 2, yang punya lakop gemoy. Nggak apa-apa, yang penting jangan pernah jelek-jelekin yang nomor 1 sama nomor 3. Ada yang suka sama nomor 3, nggak apa-apa, yang penting jangan pernah jelek-jelekan yang nomor 2 sama nomor 1. Apa sebabnya? Kata Pak Camat, kata Ketua MWC, siapapun yang jadi presidennya, tetap aja besok kita selesai yang namanya pemilihan. Waktunya bayar listrik, bayar listrik. Bener ya? Bener ya? Ibu-ibu yang seragamnya masih belum lunas, emang yang lunasin presiden? Tetap aja laki ibu, makanya berapa banyak cuman gara-gara beda pilihan pilpres kemarin, laki bini pada berantem. Kira-kira kalau begini rugi apa kagak? Rugi apa kagak? Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Indonesia ketika berdiri dengan tegakkan semuanya karena latar belakangnya NU yang berada di barisan terdepan. Contoh paling mudah. Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, diproklamirkan ketika membaca teks proklamasi tanggal 17 Agustus bertepatan pada bulan suci Ramadan. Ketika Indonesia sudah merdeka, bagaimana Indonesia biar memiliki ideologi? Artinya apa? Biar jangan sampai ngambang itu Indonesia. Maka para pendiri-pendiri bangsa Indonesia merumuskan satu konsep yang kita kenal dengan istilah Pancasila. Bu, ketika Indonesia sudah merdeka, bagaimana Indonesia punya ideologi yang ideologi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri-pendiri bangsa Indonesia merumuskan yang Pancasila tadi sudah dibacakan oleh salah satu keluarga, saudara, teman ibu yang hadir hari ini. Jawabannya benar, hadiahnya 100.000 rupiah. Hadirin, ketika ini sudah dikonsep oleh para perumus pendiri bangsa Indonesia, 1 Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Mohon maaf ibu bapak, ada yang masih belum terima itu Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Masih belum pas. Maksudnya itu harus dijelaskan biar jelas, masih umum sifatnya. Maksudnya biar jelas, jangan hanya 1 ketuhanan yang Maha Esa, itu belum, masih umum tuh. Maka mereka ramai debat satu yang lain. Ringkas cerita, waktu udah siap. Akhirnya ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika konsep Pancasila sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia yang tadi telah disebutkan oleh salah satu ibu, Bapak Insinyur Haji Soekarno ngomong yang enak, biar ini nanti nggak timbul masalah, kita harus soankan ini rumusan Pancasila. Kalau bahasa anak-anak pondok pesantren harus ditasheh, harus dilihat bukan secara lahiriah, tapi harus dilihat secara zahiriah. Artinya ini harus diistikharahkan. Siapa yang Bapak Insinyur Haji Soekarno mereferensikan, mengistikharahkan? Yang mendirikan Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bu, ringkas cerita, berangkatlah nih menuju pondok pesantren Tebu Ireng yang ada di Jombang. Tim yang berangkat dari Jakarta dipimpin oleh salah satu putra tercinta Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Kiai Haji Wahid Hasyim, yang beliau tidak lain tidak bukan adalah ayah kandung daripada mantan presiden kita yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang lakopnya masyhur di internasional, namanya Gus Dur. Hadirin, saya yakin di antara kita keluarga besar Nahdlatul Ulama udah sering mendengar cerita ini, biar kita makin mantap. Karena sering disampaikan oleh mereka-mereka yang secara keilmuan luar biasa, satu-satunya negara di dunia
Yang merdeka bukan karena dikasih penjajah, yang merdeka bukan karena hadiah penjajah. Indonesia bisa merdeka, satu-satunya negara di dunia yang mampu dan bisa mengusir penjajah, hanya Indonesia. Hadirin jemaah yang berbahagia, ketika hal ini sudah disampaikan oleh putra tercinta beliau, ringkas cerita kata Mbah Hashim begini, nih ngapunten niki mangke abah istikharari ya santawis tigang dinten mangke abah puasa. Kalau bahasa orang Kabupaten Bekasi, nah ini nanti nggak buru-buru saya jawab, saya harus istikharah dulu. Apa cara istikharah Mbah Hashim Asy'ari? Ini yang jarang kita dengar karena beliau luar biasa hebat. Bagaimana beliau memantapkan rumusan Pancasila? Beliau melaksanakan tirakat puasa selama 3 hari lamanya. Ketika beliau sedang melaksanakan ibadah puasa, setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Dan ketika beliau membaca suratul Fatihah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengulangi itu bacaan ayatnya sebanyak 350.000 kali. Kira-kira kebayang nggak bagaimana luar biasanya? Ringkas cerita, di penghujung beliau melaksanakan istikharah, maka beliau bangun malam dalam rangka bermunajat di hadapan Allah. Beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Apa yang beliau lakukan? Ketika beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat, rakaat pertama selepas baca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat At-Taubah yang panjangnya ayat 129 ayat. Berapa banyak beliau baca? 41 kali. Rakaat kedua, setelah beliau membaca surat Al-Fatihah, beliau lanjut membaca surat Al-Kahfi yang banyak ayatnya 110. Berapa kali beliau baca? 41 kali. Kebayang gak? Ya Allah, berapa lama beliau berdiri di hadapan Allah? Berapa lama beliau bermunajat di hadapan Allah? Bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitarnya, tapi demi Allah yang beliau pikirkan adalah bagaimana bangsa Indonesia. Hadirin, mohon maaf, jangankan yang namanya 41 kali balik surat At-Taubah, surat Al-Kahfi yang banyak, yang kata guru-guru kita di antara amaliyah Nahdlatul Ulama, kalau malam Jumat jangan lupa di samping baca surah Yasin, maka perbanyaklah baca surat Al-Kahfi. Ini sih mohon maaf boro-boro Al-Kahfi, Yasin aja kadang baru 3-4 ayat udah tutup itu Yasin. Apa sebabnya? Karena bacanya pas sambil nonton sinetron. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pas abis maghrib sinetron terbaru judulnya Tukang Bubur Pengen Naik Haji. Pak Ustaz, saya nggak pernah melihat televisi. Terus baca surat Yasinnya di samping ada hap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. WA masuk. Buka kagak. Kalau nggak dibuka takut penting. Pas dibuka, yang kirim WA Besti. Salah. Nggak dibuka takut marah. Dibuka pasti nerus. Akhirnya gue buka, itu bestinya pakai bahasa anak-anak main marawis, bahasa gaul, LGNGPN, lagi ngapain? Kalau nggak dibalas dimarah nih. Akhirnya dibalas, kirim lagi, dibalas, kirim lagi, dibalas, kirim lagi, dibalas, kirim lagi. Lamaan ngeliat WA, ngeliat Quran, matanya udah burem. Sadaqallah. Wah, hadirin jemaah yang berbahagia. Bagaimana kita berdiri dengan tegaknya 29 ayat surat At-Taubah, 110 surat Al-Kahfi,
Nggak terbayang kita, Bu. 1 kali balik aja udah lama, apalagi 41 kali balik. Bu, bentar lagi kan Ramadan nih. Bentar lagi Ramadan nih. Ya, di antara ciri masjid musholla yang fahamnya adalah faham ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah, itu tarawihnya mayoritas pasti 23 rakaat. Saya tanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira kalau ibu tarawih di masjid musholla itu senangnya imamnya yang bacanya lambat apa cepat? Ini Pak, mohon maaf, emang udah kebiasaan emak-emak kadang-kadang kalau lagi pas musim Ramadan orangnya belum sampai di masjid, sejadahnya udah di masjid. Habis buka anaknya berangkat ditanya, "Nak mau kemana?" "Masjidnya." Ini mama nitip sejadah nih. Lah, kok nitip sejadah? Taruh di tempat yang bawahnya kipas angin. "Mak kapan berangkat?" "Ntar kalau adzan isya." Allahu Akbar, berangkat orang sejadahnya udah. Itu bocah jangan sampai sejadahnya ketukar pakai dinamain sejadah emak gua. Bu, berangkat seperjalanan, ketika di perjalanan di Tegongan ketemu sama tetangganya. "Ibu dari mana?" "Dari masjid." "Lah kok pulang?" "Saya nyampe masjid iseng-iseng saya lihat jadwal." "Terus?" "Yang jadi imam Ustaz ini dia lama bacanya." Kira-kira ibu yang tadi itu sejadahnya udah di masjid, tahu kalau yang jadi imam itu lama bacanya, pulang apa terus ke masjid? Pulang apa terus ke masjid? Banyak kan pulang, tapi jangan pernah khawatir, Bu. Walaupun ibu pulang, insya Allah ibu tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Sejadahnya. Jadi karena ke Dede, karena ke Jasman, Adinda ke Syauki, dan guru-guru kita yang lainnya, besok malaikat Ridwan ngumumin, mohon perhatian kepada penduduk surga. Ini nggak ada sejadah, nggak ada orangnya. Nggak pernah kebayang ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari begitu luar biasa cinta terhadap Indonesia sampai istikharahnya luar biasa. Ringkas cerita, ketika di penghujung akhir istikharah beliau, di saat beliau akan istirahat, dalam keterangan yang selalu kita baca, beliau membaca akhir surat Al-Kahfi sebanyak, di akhir suratnya sebanyak 11 ayat. Setelah itu beliau tidur. Besok paginya ketika beliau sudah melaksanakan ibadah di hadapan Allah, dipanggil putra tercintanya. Nah, kades budi Abah, gimana Abah? Insya Allah bilang sama Pak Karno bahwa Pancasila sudah sesuai dengan syariat Islam, sudah sesuai dengan konsep Islam, sudah sesuai kondisi keberagaman rakyat Indonesia yang kita cintai. Shallu ala Muhammad. Apa sebabnya ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Indonesia dengan berbagai macam latar belakang, yang paling banyak bahasanya di Indonesia, yang paling banyak sukunya di Indonesia, tapi luar biasa, Indonesia bisa duduk bersimpul di tempat yang sama. Tadi salah satu yang ditanya sama Pak Camat, aslinya orang Surabaya. Saya yakin di antara kita juga ada yang dari luar Jawa, ada mungkin yang dari Jawa Tengah, dan mungkin dari tempat yang lainnya. Tapi mengapa kita bisa duduk bersimpu di tempat ini? Kata Pak Camat dan guru-guru kita yang lainnya, karena kita bersimpu dalam satu kebinekaan tunggal ika yang luar biasa. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka setiap harlah Nahdlatul Ulama selalu yang dikedepankan bagaimana Indonesia, bagaimana Indonesia, bagaimana Indonesia. Ya, seberapa banyak orang yang menghancurkan Indonesia, yang pengen Indonesia bubar, yang pengen Indonesia hancur. Selama itu masih ada Nahdlatul Ulama, mohon maaf, maka Indonesia akan senantiasa berdiri dengan tegaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin para guru-guru yang kami hormati, iseng-iseng suatu hari kita ngobrol. Kata mereka yang ahli IT ngomong begini, di dunia dua negara yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kemudian saya tanya, siapa Pak? Pertama adalah yang di sana ada Ka'bah Baitullah Makkatul Mukarramah.
Yang kedua saya tanya, yang kedua negara apa? Yang kedua tidak lain tidak bukan adalah Indonesia. Kok bisa begitu? Karena Indonesia di sana ada Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di depan saya, semua yang kumpul ada di tempat ini, berbangga kita, berbahagia kita, bersyukur kita. Mengapa? Karena kita semua adalah bagian daripada keluarga besar Nahdlatul Ulama. Maka nggak main-main loh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, salah satu murid kesayangannya Mbah Khalil, ketika beliau menyampaikan siapapun di antara mereka yang peduli, yang mengurus NU, maka dia akan aku jadikan santrinya. Luar biasa. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari ini kita dikumpulkan dalam kesempatan yang sangat indah memperingati hari NU, kejadian hari lahirnya NU yang ke-101, itu bukan merupakan sesuatu yang sangat indah. Bu, coba pelan-pelan kita mencoba. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Itu dijawab sama guru-guru kita. Ketuhanan yang Maha Esa identiknya ada ketika selalu kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu kita baca. Kalau ada orang yang meninggal dunia, kita kumpul baca yang namanya tahlil. Makanya kalau ada orang yang anti tahlil, nggak suka tahlil, lihat, dia pasti benci sama negara Indonesia, pasti benci sama negara Indonesia. Tapi kalau kita luar biasa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa artinya? Diundang acara ulang tahun NU yang ke-101, datang kita, cakep pakaiannya, lengkap atributnya. Nggak ada orang yang datang acara begini, mohon maaf, walaupun di rumah cuma pakai kaos oblong, dia datang cuma pakai kaos oblong. Ibu-ibu seragamnya cakep, walaupun ada yang belum lunas. Bener udah lunas ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, apa artinya? Ibu sampai, bapak sampai, panitia udah menyiapkan snack. Bapak-bapak udah mulai tuh matanya rada ngantuk. Apa sebabnya? Dilihatin sama panitia. Udah 9 kali angop nih. Wah, sponsornya kopi. Cap yang lagi ngomong. Nggak jatuh ya. Pas banget itu. Ya, sponsornya adalah kopi. Identik dengan Ketua MWC Bekasi Selatan. Ya, cap Gajah Depok apa namanya? Tuh, ada kopi biar ngantuk. Ibu hatinya mau berbahagia. Adil. Ya. 3, persatuan Indonesia. Apa artinya? Kalau mereka sudah tergabung dalam keluarga besar Nahdlatul Ulama, siapapun dia, dari manapun asalnya, duduk bersimpuh di tempat ini. Panitia nggak bilang, mohon maaf ibu ya, ini kita adanya di Kabupaten Bekasi loh. Ibu-ibu yang asli Bekasi duduk di depan. Mohon maaf orang-orang Jawa, paling belakang. Datang dulu. Ya, sama. Apa sebabnya? Konsepnya adalah persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana acara ini bisa sempurna? Ada pengatur acara. 1, pembukaan, 2, ini, 3, ini. Apa sebabnya? Acara sehebat apapun, acara sesempurna apapun, kalau nggak ada MC-nya, Bu, berantakan. Berantakan dah. Kita mulai acara terserah mau ngapain kek. Pulang udah. Diatur. Ya, yang paling akhir. Apa yang paling akhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang terakhir? Kata mama, doa. Emang udah kelihatan laparnya? Doa. Orang snack udah pada habis bukan karena dimakan, pindah ke dalam tas. Luar biasa. Kelihatan betul. Nggak usah malu, nggak usah merasa minder. Tanya guru-guru. Saya yakin di antara snack yang ibu makan, di antara snack yang dikeluarkan oleh panitia, saya yakin ibu bisa beli, mampu beli. Tapi itu snack nilainya udah beda. Kekuatan doanya banyak, berkahnya banyak. Jadi ketika ibu-ibu sudah masukin snack ke dalam tas, jangan dikeluarin lagi. Yang terpenting jangan snack orang dimasukin.
Kadang-kadang ternyata oper habis gitu. Yang tadinya tas waktu berangkat santai, pas pulang penuh banget. Nah, emang yang paling kreatif di mana-mana mama. Saya tanya jujur di acara apapun yang bawa tas mama apa bapak-bapak? Dimanapun acara yang paling banyak bawa tas mama apa bapak-bapak? Berarti yang paling nyimpan sesuatu mama apa bapak-bapak? Makan sini ya, disimpan iya. Tapi mohon maaf, ini yang saya maksud bukan mama di depan saya, tapi mama di tempat saya tinggal. Di sono tempat saya lahir ujung mati. Di sono emak-emaknya sering masukin di sono. Tapi kalau emak-emak ini sih alhamdulillah lebih parah. Di tas iya, di kresek iya, dititipin ponakannya udah iya. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika di antara kita sudah termasuk dalam keluarga besar, terlibat dalam kepengurusan ataupun muhibbin di Nahdlatul Ulama yang saya hormati semuanya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kalau di antara kita mengandalkan pahala yang kita lakukan, sholat kita misalnya, puasa kita contohnya, amal ibadah kita yang lain umpamanya, mohon maaf bahasanya, jauh untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi fa insyaallah ketika sudah berkhidmah dengan Nahdlatul Ulama, kita ikuti ulama-ulama kita berharap nanti masuk surga bersama kekasih baginda Rasul yang tentunya di belakangnya adalah ada beliau muassis Nahdlatul Ulama, di antaranya pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Shallu ala Muhammad. Ibu hadirin yang berbahagia, jam 11 lewat 15 menit. Saya belum ceramah, masih pembukaan. Kadang-kadang sampai jam 1. Cuman saya kalau gini, mama yang saya itu udah 3 kali berubah hidupnya itu. Yang tadinya bersilah, kakinya udah mulai tekak-tekuk. Yang udah mulai dekat tiang, udah mulai nyender. Kata ketua MWC, Kandak KDD, tinggal aku yang belum tengkurap. Bahaya. Nah, mumpung belum pada tengkurap, apalagi sekarang waktunya sudah mulai rada-rada begini, udah nggak konsen, kata mama, nyuci banyak banget lagi, udah diangkatin, tapi udah WA sama lakinya, bang, cucian angkatin bang. Ibu hadirin yang berbahagia, maka kita berharap mudah-mudahan ya peringatan hari ulang tahun NU yang ke-101 di keluarga besar Majelis Wakil Cabang Kecamatan Bekasi Selatan, apa yang menjadi harapan kita semuanya, mudah-mudahan semuanya akan dimudahkan, dilancarkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, makasih atas perhatiannya dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.